Oke, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya tidak sendirian dan saya kali ini ditemani wanita cantik di sebelah saya. Jadi kenalkan namanya Devi Susilo. Devi Susilo. Jadi Devi ini adalah seorang psikolog. Nah, beliau ini lulusan Melbourne ya. S1-nya Melbourne, di University of Melbourne. Terus saya balik ke Surabaya, ngambil magister profesi psikologi di Ubaya. Universitas Surabaya. Sip. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang mengenai stress eating. Jadi orang yang stres cenderung untuk makan yang berlebihan. Mau tahu seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Oke, Devi. Jadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan mengenai stress eating. Yes. Ya. Mungkin bagi sobat sehat yang baru pertama kali dengar, apa sih itu stress eating? Ini makanan apa atau topik apa gitu ya. Kalau di sana di Melbourne ini populer juga. Sebenarnya populer di mana-mana kan ya, karena stres itu melingkupi semua orang. Bukan cuma orang Perilaku Indonesia. Makan itu semua orang membutuhkan itu. Jadi dua aspek ini sebenarnya pasti dialami oleh semua manusia. Ya. Biasanya mulai dari umur berapa? Menuju remaja tuh biasanya mulai terpicu untuk itu. Menuju remaja itu ada puberty kan ya. Terus mulai biasanya makanan itu mulai dikontrol, dilarang, mulai sadar akan diet, akan badan, di mana yang kontrol siapa? Bisa diri sendiri, bisa lingkungan sekitar, dari orang tua. Teman-teman ngelihat sosial media kayak lebar sih sebenarnya. Iya juga sih. Kalau zaman dulu nggak ada ya, Instagram, Facebook zaman dulu nggak ada. Tanpa sosial media, tapi pressure-nya masih ada sih sebenarnya. Oke. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah mengapa kita cenderung makan berlebihan pada saat sedang stres? Jadi untuk pertama mungkin stress eating itu apa kan ya? Jadi orang-orang tertentu, kebanyakan orang sih sebenarnya cenderung lari ke makanan saat mereka itu sedang mengalami stres. Terus kenapa kira-kira? Nah, kenapa? Yes, bisa dijawab dari dua segi. Either dari kebutuhan fisik tubuh kita dan juga kebutuhan psikologis jiwa kita. Kalau secara fisik tubuh, memang stres itu memakan energi, kan ya. Ketika kita sedang stres itu kita butuh melakukan lebih banyak hal untuk berusaha mengatasi stres itu. Jadi otomatis memang kita membutuhkan lebih banyak makanan, karena makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Ya, bahan bakar ya. Jadi stres, energi kita banyak yang dibakar ya. Tidak hanya secara energi, dari pikiran kita pun kan termakan oleh stres itu sendiri. Terus kalau dilihat dari segi psikologis, stres itu kan menekan, nggak nyaman. Kita ngalami stres itu kan tidak sesuatu yang kita sukai. Betul. Dan secara manusiawi sekali kita pasti akan mencoba untuk either meredakan stres itu, atau kita berusaha untuk mengalihkan perhatian dari stres itu. Menghindari itu stresnya. Sikap yang manusiawi sekali gitu kan. Dan sebenarnya kan ada berbagai macam cara gimana kita bisa meredakan atau mengalihkan perhatian dari stres. Ada yang menyanyi, ada yang pergi, ada yang nonton TV. Tapi makanan itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan cepat. Karena kalau kita pikirin, akses kita ke makanan itu kan selalu ada. Apalagi zaman sekarang ya. Tinggal pakai jari. Itu mau bilang gitu tadi. Kayak aksesnya tuh cepat dan mudah didapat. Dan makanan itu enak, terasa nikmat kan buat kita. Jadi fokus kita yang tadinya tuh stres mikirin kerjaan lah, atau I don't know apa, temen, pacar, whatever, larinya kita lebih fokusnya ke makanan itu. Dari flavor, dari kegiatannya, itu mengalihkan perhatian dan meredakan emosi kita. Lebih cepat ya. Cepat dan instan. Tapi mungkin jangka pendek kali ya kalau itu solusinya berarti. Dan itu nanti yang perlu didiskusikan lebih nanti ke depannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Nah itu, kenapa kalau kan sudah stres larinya ke makanan nih? Karena tadi instan kan ya. Tapi kok makanan yang dicari itu bukan sayur, bukan buah, justru yang manis-manis, yang banyak lemaknya. Iya, cenderung biasanya apa? Kayak cake, kue, pizza, ada macam-macam kan ya. Pertama jenis. Sebentar, ada nggak sobat sehat di sini kalau stres
carinya sayur sawi atau brokoli. Itu jarang Mbak. Kayak memang dari penelitian pun kayak nggak, larinya selalu ke jenis-jenis makanan yang manis-manis. Biasanya yang, malah justru berusaha dihindari dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu kan ya. Balik lagi kita bisa bahasnya dari segi biologis dan juga dari segi psikologis itu sendiri. Kalau dari biologisnya, makanan-makanan yang tadi disebutkan itu kan mengandung karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi. Lemaknya tinggi dan terasa enak buat kita kan. Jadi itu bisa memberikan energi kepada diri kita cepat banget. Karena itu memang yang kita butuhkan. Betul. Di tubuh. Makanya minuman manis itu laku. Karena langsung udah enak dan langsung kayak cepet spike up. Ya, tapi terus nanti drop down lagi. Iya. Nggak lama. Ya, jadi secara biologis memang tubuh kita butuh energi yang cepat. Dan karena zaman sekarang ini kita asosiasikan kebutuhan itu dengan makanan-makanan yang seperti itu. Kalau secara psikologis, makanan itu tidak hanya mengandung nutrisi bagi tubuh, juga secara psikologis ya, juga memiliki makna-makna tertentu. Kayak misalnya kenangan kita di masa kecil. Kalau misalnya stresnya misalnya anak yang sedang kos jauh dari rumah, ya kan, sepi. kangen masakan orang tua. Yes. Dan biasanya kan dikirimi makanan, paket-paket kue, makanan-makanan mama. Biasanya nyarinya lari ke makanan. Karena itu kayak mengingatkan kita ke masa lalu dulu kita, kenangan-kenangan bersama mama nggak bisa ditemukan sama mama pada saat itu, jadi larinya ke makanan pada saat itu. Salah satunya bisa seperti itu. Kenangan sama mantan juga masuk? Bisa juga mungkin ya, kayak salah satu kayak restoran favorit dulu berdua, terus larinya ke sana. Waktu gitu kan. Tapi yang nemenin berbeda. Yes. Yang nemenin waitersnya. Oke. Kasihan banget. Oke. Ya, dan ya fungsinya tadi macam-macam itu sih, kayak untuk mengalihkan perhatian, meredakan stres itu sendiri, dan karena selama ini kita justru berusaha menghindari makanan tersebut. Di saat stres justru makanan itu tuh kayak reward value-nya, kayak penghargaannya tuh meningkat. Jadi justru malah tergoda semakin pada saat itu. Dan kita langsung lari ke makanan yang jenisnya biasanya lemak, manis. Ya mungkin sebut aja satu, coklat. Saya banget itu. Coklat. Oke. Kemudian ada lagi nih, selain stres. Nah, hal psikologis apa lagi yang dapat memicu makan yang berlebihan? Sebenarnya selain doyan makan ya? Kan ada orang hobi makan tuh. Nah, selain itu apa? Nah, itu sebenarnya bisa dipisahkan. Kayak yang tadi bilang tuh berarti kan memang suka hobi makan. Mungkin kerjaannya food blogger mungkin. Tapi mungkin juga stres pada saat mengerjakan food blogger itu. Jadi terus langsung ekstra. Sebenarnya bisa situasi atau perasaan apapun yang dinilai nggak nyaman. Jadi bisa bosan larinya ke makanan. Misalnya kayak weekend nggak ada sapa-sapa, nganggur di rumah, cuma nonton film-film yang kayak kurang bermakna buat diri sendiri. Jadi sambil bosan itu ngemil terus. Saat kita sedang sedih, habis putus, habis berpisah, larinya ke makanan untuk berusaha itu tadi sih, kembali lagi meredakan perasaan itu dan mengalihkan perhatiannya. Banyak sebenarnya, pokoknya situasi-situasi di mana kita berusaha untuk bisa dibilang agak pelarian sementara dari masalah yang sedang dihadapi. Banyak masalah berarti, jadi larinya ke makanan. Dan semua orang pasti mengalami masalah. Jadi apalagi sedih. Bosan, sedih, marah bisa juga. Marah juga ya? Marah bisa kayak sebagai pemberontakan. Misalnya selama ini dibatasi makannya oleh orang tua. Ini menarik. Misalnya selama ini, dan ini kembali lagi nanti ke anak-anak kos itu ya. Misalnya selama hidupnya tinggal di rumah bareng orang tua, dibatasi, nggak boleh makan junk food, nggak boleh gorengan, MSG nggak boleh, ya kan? Nggak boleh mie instan, nggak boleh kopi instan. Terus begitu sudah kuliah, begitu kos-kosan, pisah jauh dari orang tua, nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang ngontrol. Salah satu cara mereka untuk berontak, untuk balas dendam dari masa lalu yang dulu terlalu dikengkang, bisa larinya ke makanan. Itu actually cukup sering terjadi. Saya ada beberapa pasien yang anaknya begitu. Iya, karena mungkin terlalu dikontrol, dan itu cara mereka untuk berusaha melepas kontrol dari sekeliling mereka. Ya, kalau sudah terlalu dikekang, overprotective ya istilahnya. Jadi begitu lepas, ya udah. Ya, dan mumpung nggak ada yang ngawasin nih. Kadang-kadang mikirnya overprotective tuh kan kayak terlalu dilarang, nggak boleh pergi, nggak boleh bergaul dengan orang tertentu. Padahal melarang makanan itu juga salah satu bentuk overprotection sih sebenarnya. Iya, betul.
sekarang ini banyak orang yang sudah larinya ke makanan karena stres, entah karena bosan, tapi mereka tidak sadar nih bahwa ini saya lagi pelarian nih, saya lagi stress eating nih. Nah, gimana cara taunya? Atau paling tidak saya bisa sadar, oh iya saya memang lagi pelarian nih lagi. Gimana cara taunya? Mungkin kita bisa refleksikan ke diri kita sendiri lagi ya, kayak seberapa besar dampak dari stress eating ini ke diri saya. Seberapa sering ini terjadi, mungkin seberapa mengganggu ini ke diri saya, dan dampaknya apa ke diri, harus kayak dikembalikan ke diri lagi. Masalahnya tidak sadarnya itu. Mungkin dengan video kita bisa ya, kayak karena kadang-kadang kurang wawasan itu juga, tidak sadar bahwa ini merupakan sebuah masalah. Mungkin dari nasihat orang sekitar juga bisa membantu juga. Karena ketika orang stres, ada dua pilihan. Yang pertama, dia tidak nafsu makan. Biasanya kan begini. Yang kedua, nafsu makannya malah berlebih. Itu sebenarnya bisa dibahas lagi. Itu biasanya tergantung level stresnya. Tingkat stresnya. Biasanya untuk stres yang levelnya agak rendah menengah, misalnya sedang mengerjakan project yang masih seminggu ke depan. Ya kan, harus baca buku ini, harus nulis itu cukup stres. Anggap saja tapi masih 2 minggu lagi mau ujian masih gitu ya. Jangka panjang lagi. Itu sambil stres itu masih bisa makan, masih bisa ngemil, masih bisa melakukan berbagai hal. Tapi di hari-hanya deadline itu harus kumpul jam 5 sore. Stres levelnya tinggi banget kan itu. Itu biasanya pada saat itu fokus kita semua larinya untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi nanti stresnya datang setelah itu semua selesai. Rasa tertekannya tuh masih melekat di diri. Nanti biasanya stress eatingnya dilakukan setelah itu. Dan dalam posisi di mana diri kita sedang lapar sekali. Dan itu biasanya cukup parahnya tuh biasanya terjadi saat seperti itu. Mungkin karena itu penyebabnya. Jadi setelah selesai ujian, pasti pesta makan-makan. Wah, selesai UNAS, selesai. Bisa jadi karena itu ya. Dan ya, karena ya itu makanan itu ada aspek sosialnya, ngebuat kita gabung bareng orang, ada perayaannya, kayak macam-macam sebenarnya makna dari makanan itu. Menarik. Ngomong-ngomong soal stress eating, apa dampaknya buat tubuh kita? Jadi selain secara psikologis buat tubuh kita juga kan pasti ada dampaknya nih. Dampaknya tuh macam-macam sebenarnya kalau dipikir ya. Bisa secara fisik sendiri. Naik berat badan lah ya. Salah satunya. Ada salah lainnya lagi. Bisa secara fisik, psikis kita nanti secara psikologis, ke kehidupan sosial kita biasanya berdampak, dan juga ke perilaku kita. Kalau misalnya fisik, jangka pendeknya biasanya makan terlalu berlebihan secepat itu dengan makanan-makanan yang tergolong tidak baik bagi tubuh kita, tidak dibutuhkan sebenarnya. Biasanya cenderung mual, bisa kembung, kayak sakit perut. Itu biasanya sering dilaporkan oleh orang-orang yang terkena stress eating. Jangka panjangnya seperti yang tadi Dokter Su bilang, kenaikan berat badan. Kalau terus-menerus seperti itu kan bisa penyakit-penyakit lain, diabetes, komplikasi ya, sakit jantung, banyak yang bisa terjadi. Secara psikologis biasanya dampaknya adalah rasa menyesal, bersalah, frustasi banget gitu ke diri sendiri. Kenapa kok selalu kayak gini? Biasanya orang yang kalau sudah mengalami stress eating yang cukup parah, itu pasti larinya akan menyalahkan diri sendiri. Dan jika itu kan perasaan nggak enak dan menyalahkan diri ya, jika terus-menerus dilakukan bisa berdampak pada cara kita memandang diri kita. Jadi kayak negative self view, memandang diri dengan cara yang tidak baik dan secara negatif, dan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan gangguan perilaku makanan yang lebih parah lagi nanti ke arah klinis, bisa anoreksia, bulimia, banyak jenisnya nanti. Kalau secara sosial, biasanya jika stress eating itu terus-menerus dilakukan, orang akan cenderung kayak menarik diri dari lingkungan sosialnya, nggak mau ketemu temen, kalau diajak pergi makan cenderung menolak. Itu ada beberapa hal, salah satunya makanan itu menjadi suatu hal yang menimbulkan rasa malu di dalam diri, kayak sesuatu yang dijauhi dan memicu itu tadi kembali lagi ke pandangan diri yang cenderung negatif. Menarik diri dalam artian karena dia sudah di rumah ditemani sama makanan yang dia suka. Salah satunya itu, salah satu lagi juga merasa kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang-orang juga. Dan kadang-kadang karena sosialisasi kita cenderung ada komponen makanannya juga kan. Dan makanan itu sesuatu yang cenderung menjadi kayak rahasia pribadi.
Stress itu biasanya dilakukan sendiri. Jarang sekali bersama kumpul orang-orang. Karena itu biasanya komponennya dalam setting yang cukup bahagia, yang cukup menyenangkan. Stress eating tuh menekan biasanya. Oke, berarti dilakukan sendiri, bukan rame-rame gitu. Cenderungnya sendiri. Kalau rame-rame itu party namanya. Itu party celebration. Ya, jadi sosial menarik diri dan secara perilaku biasanya kalau diteruskan kembali lagi nanti potensi gangguan makanan yang lebih parah itu tadi. Salah satu misalnya bulimia, itu sebuah eating disorder kan. Di Bisa mana dijelaskan bulimia itu awalnya biasanya pemicunya juga stress eating ini. Makan berlebihan sampai penuh sekali, kenyang sekali, merasa menyesal, bersalah, kemudian berusaha untuk mengurangi makanan itu dengan cara-cara yang kurang baik. Misalnya dengan memuntahkannya atau dengan olahraga yang sangat berlebihan. Karena gini, kan bulimia ini bukan terjadi pada orang yang stress eating doang. Ada mereka yang mau untuk diet. Jadi habis makan sama temannya misalnya di restoran junk food atau di mana, dia merasa saya sudah terlalu banyak makan, dia pergi ke kamar mandi sengaja dimuntahin. Itu masuk nggak? Beda kan? Tidak termasuk bulimia, tapi perilaku itu sendiri itu sudah kayak kayak bendera merah. Kayak itu tanda agak bahaya, ada relasi yang kurang baik dengan diri dan makanan dan tubuh. Jika terus berlangsung, ada durasinya, nanti saya agak lupa diagnosanya, tapi ada rentan waktu tertentu yang itu nanti akan didiagnosa sebagai bulimia. Jika dilakukan terus-menerus selama beberapa bulan atau beberapa minggu. Ada rentang waktunya. Ada rentang waktunya dan ada diagnosa lainnya. Nah, ini pertanyaan penutup. Tadi kita sudah bahas stress eating itu apa, terus siapa saja yang bisa, juga, terus kenapa, dampaknya apa. Yang terakhir nih, solusinya, iya dong. Jadi kalau kita nggak bahas solusinya kurang afdol rasanya. Terus solusinya gimana nih? Saya sudah mengalami stress eating dan saya sudah sadar. Solusinya apa? Stress eating itu kita pikirin bagaikan kayak siklus gitu ya, kayak lingkaran. Jadi ada pemicunya, yaitu stres atau rasa marah, bosan lari ke makanan, kemudian timbul rasa bersalah, frustasi, menyesal, yang menekan diri, terus makan lagi, lari lagi, jadi kayak lingkaran gitu. Jadi kita bisa nyari solusinya dari angle yang mana. Ada banyak cara sebenarnya. Jadi lingkarannya diputus gitu. Misalnya untuk sebelum stress eating itu terjadi, kita harus tahu dulu pemicunya itu apa, ya kan? Sumber stresnya itu apa? Jadi kembali lagi yang diselesaikan stresnya. Salah satunya. Kalau kita itu segi yang kita mau ambil, dan itu ngasih pertanda bahwa ada sesuatu, misalnya ya, stres pemicunya adalah deadline pekerjaan. Terus menerus biasanya tuh kayak gitu. Setiap ada deadline, setiap kerja selalu larinya ke stres. Ini pertanda bahwa mungkin selama ini cara kita mengatasi deadline itu kurang optimal. Apakah cenderung prokrastinasi yang berlebihan? Apakah kurang persiapan? Kita selesaikan di akar masalahnya itu, pemicunya. Misalnya, kalau stresnya karena barusan putus, ya itu berarti ada cara lain kan. Salah satunya itu cari dukungan, ya kan. Itu bisa dari angle mencari pemicunya dan menyelesaikan dari pemicunya. Itu yang pertama, dari pemicunya. Kemudian kalau misalnya saat sedang melakukan stress eating itu, saat sedang terjadi, sebenarnya ada beberapa teknik-teknik psikologis yang bisa dilakukan dan mungkin nggak bisa dibahas mendalam banget ya untuk saat ini. Gambaran superficial aja. Salah satunya ada teknik namanya tuh mindfulness. Kesadaran penuh. Yes, basically itu mengajak kita untuk sadar dan menerima keadaan kita saat ini. Ya kan? Ketika kita stress eating. Bahasa sederhananya apa ya? Bersyukur. Nah, itu kan ya deket lah, mirip lah ya. Mirip. Oke, ya ada kaitannya. Ketika kita stress eating, kita tuh pelarian, kita menolak situasi kita saat ini dan kita menghakimi diri kita akan situasi ini. Jadi kita sedang stress eating, salah satu simple mindfulness teknik yang mungkin bisa dilakuin itu kayak bernafas dulu sesaat, kayak tenangin diri dulu, kayak sadari ini saat ini saya sedang stress eating. Nggak harus berhenti pada saat itu. Nggak semua orang bisa berhenti pada saat itu. Latihan itu terus untuk at least menyadari kapan kamu stress eating itu. Sebenarnya itu bisa berlaku untuk mereka yang mungkin kecanduan rokok, alkohol. Ini saat ini saya sedang. Ya? Iya, jadi untuk menyadari itu step pertama banget. Kemudian sadari, bernafas, kunyah
berusaha kunyah agak lebih pelan sebentar. Nikmati makanannya itu untuk makanan itu, bukan untuk pelarian ya. Jadi kayak latihan untuk membawa tubuh kita itu kembali ke pada saat ini. Dan itu tekniknya sebenarnya banyak dan bisa mungkin dibahas nanti lebih dalam lagi. Mungkin ada lagi yang lain cara lain? Setelah stress eating itu kan biasanya cenderung itu tadi menyalahkan diri, frustasi. Sebenarnya kita bisa latihan untuk merefleksikan diri apa yang kita bisa pelajari dari stress eating ini. Hari itu apa yang memicu stress eating itu, misalnya gimana saya bisa ke depannya nggak mengulangi siklus itu lagi. Jadi lebih memaafkan diri dan belajar dari stress eating itu. Sebenarnya ada banyak angle yang bisa diambil sih. Selain larinya ke makanan, boleh nggak kita misalnya kan mengalihkan stres ini kan banyak cara kan, selain ke makanan mungkin olahraga. Bisa yaitu salah satunya mencari aktivitas positif mungkin yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres itu. Olahraga ada kadarnya juga, karena olahraga berlebihan tuh nanti bisa jadi masalah lain lagi. Jadi olahraga yang secukupnya, yang terasa enak dan nyaman buat tubuh kita. Sosialisasi, berbincang sama teman. Manusia itu kan makhluk sosial, butuh itu salah satu kebutuhan dasar banget. Belajar untuk meminta bantuan ke orang itu nggak apa-apa. Belajar untuk nyeritain masalah kita. Kalau sedang nggak ada temen bisa. Tapi kalau sering-sering curhat sama teman juga, temannya bosan nanti. Ya itu berarti kayak ikatan temennya nggak gimana, atau kayak apakah terlalu lari ke temen juga, kayak kompleks banget sih memang. Jadi saya sudah pernah bahas juga di video SB30 Health. Jadi Anda bisa lihat ada 5 terapi. Jadi selain terapi medis, saya pernah bahas salah satunya tadi itu silaturahim, terapi teman, cerita dengan mentor atau dengan teman dekat. Kemudian musik, membaca, rekreasi, yang Anda tonton sendiri. Nyari aktivitas dan hobi yang bermakna dan disukai oleh diri itu ngebantu banget sih. Nah ini pertanyaan terakhir, yang tadi belum terakhir. Kalau Devi sendiri saat lagi stres, larinya kemana? Itu sebagai psikolog tuh bisa stres. Biasanya mikirnya tuh kayak psikolog nggak akan stres, psikolog nggak akan apa. Tapi tinggi loh tingkat stresnya. Dicurhatin orang kan? Manusia sekali untuk sampahnya orang dibuang ke Anda loh. Nggak juga sih, tapi oke. Ke makanan juga lari juga, itu manusiawi sekali. Makanya kan ada stress eating yang ringan atau berat kan. Jadi kalau misalnya masih terkadang-kadang lari ke makanan itu normal dan manusiawi sekali, itu nggak apa-apa. Mungkin secara sadar ini saya butuh energi. Coklat nggak apa-apa lah, masa kayak hidup tanpa coklat tuh kayak anu banget juga sih ya, kayak drastis sekali. So aku masih nggak apa-apa dengan coklat. Suka olahraga juga, Muay Thai, boxing specifically. Mau sparring. Dan ya mungkin boxing, Muay Thai itu kayak apa ya, erat hubungannya sama stres banget. Maksudnya itu kan kayak fisik sekali. Kayak langsung keluar pukulannya. Anda tidak bisa mukul orang. Itu kayak pengeluaran energi banget. Kalau ada akses untuk boxing, Muay Thai bisa dicoba. Baca buku, tenangin diri, hal-hal kayak gitu sih, simple. Jalan-jalan juga suka? Jalan-jalan. Biasa kemana? Sukanya ke gunung, ke pantai kayak gitu. Dikelilingi nature itu kayak juga baik untuk jiwa dan diri kita juga. Back to nature ya. Tiap hari lihat mobil lalu lalang, bangunan-bangunan tinggi. Kena polusi. Sesekali lihat yang hijau-hijau ya. Bener. Lihat yang bening. Oke sobat sehat, jadi sekian dulu diskusi saya dengan Devi ya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan seputar masalah stres ya. Jadi biasanya nangani kasus-kasus stres untuk usia berapa biasanya? Saya sekitar awal-awal 20 sampai 30. Nah, awal-awal 20 juga boleh konsultasi. Ada Instagramnya mungkin boleh? Bisa di @deviasusilo. Oke. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua, dan seperti biasa buat Anda yang suka dengan video ini silakan di-share kepada teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Salam hebat luar biasa.